Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita mensyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah hikmah mengingat kematian. Tentu kita meyakini bahwa kita semua akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan pencipta alam semesta yang telah menciptakan langit dan bumi, bahkan apa yang ada di antara keduanya dari para makhluknya, termasuk kita sekalian bangsa manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pasti kita akan meninggal dunia, dan pasti alam semesta ini pun akan berakhir dan hancur dengan peristiwa kiamat yang akan terjadi. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat yang ke-185, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Suka ataupun tidak, siap ataupun tidak, pasti kematian itu akan datang kepada setiap kita. Walaupun jalan atau sebab kematian berbeda-beda. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena terbunuh atau kecelakaan dan lain sebagainya. Namun itu semua sudah ditentukan saat datang ajalnya, yang mana tidak bisa diajukan ataupun diundurkan walau sesaat. Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang belas kasihan kepada kita para manusia selaku hamba-Nya, selalu mengingatkan agar kita jangan sampai menyesal di kemudian hari. Allah ingatkan kita bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja akan disempurnakan balasan amal perbuatan kalian selama di dunia ini nanti pada hari kiamat, kata Allah. Kita yakin bahwa di sana ada kehidupan setelah kematian. Bahkan kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu hari akhirat. Di sana kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Tentu dengan seadil-adilnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka barang siapa orangnya yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh berarti orang tersebut telah sukses, telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar yang Allah firmankan di dalam
surat As-Saffat di ayat yang ke-60 Allah katakan inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ya selamatnya orang dari azab neraka dan masuknya ke dalam surga itu adalah keberuntungan yang sangat besar, yang sangat agung. Dan itu dambaan kita semua. Maka dari itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sekalipun beliau menjabarkan tentang takwil mimpi, beliau pernah menyatakan bahwa orang yang di saat mimpinya mimpi tentang kematian, mimpi tentang kiamat, itu pertanda bahwa orang itu akan terdorong untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, dan akan menjadi manusia yang baik. Sebab mimpi tentang kematian. Begitu juga Nabi kita SAW menyatakan kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah dengan kematian ini sebagai pengingat tentu bagi kita sekalian. Orang yang ingat mati pasti akan menjadi manusia yang baik. Akan menjadi manusia yang berusaha untuk berbekal diri, memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sadar betul bahwa amal perbuatannya selama di dunia ini akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semua karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kalian kepada diriku, kata Allah. Wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Dengan takwa kita akan mulia di sisinya. Dengan takwa kita akan selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Maka orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah, kata Allah, keberuntungan yang sangat besar. Namun sayang, kemudian di akhir ayat dari surat Ali Imran ayat 185 itu Allah tegaskan dan Allah ingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Artinya Allah mengingatkan kita agar hati-hati dan waspada, jangan sampai tertipu dengan kelezatan dan kesenangan dunia, kenikmatan dunia yang kemudian kita lalai dan mengabaikan kehidupan di akhirat kelak. Kita lupa terhadap hari pembalasan. Itu yang Allah ingatkan. Dan begitu juga Rasulnya mengingatkan kita. Jangan sekali-kali lupa terhadap kematian. Jangan sekali-kali lupa terhadap akhirat. Karena orang yang ingat kematian pasti akan menjadi orang yang baik. Orang yang akan semangat berbekal diri dengan iman dan amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kedurhakaan, itu mereka karena tidak yakin dengan adanya hari pembalasan, hari akhirat. Mereka lupa terhadap kematian dan lupa kepada kehidupan akhirat. Maka mereka berbuat sewenang-wenang, mereka berhura-hura, dan mereka terlena dalam menjalani kehidupan di dunia ini
sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang tertipu olehnya. Dan pasti mereka itulah akan menyesal di kemudian hari, di mana mereka ingin untuk dikembalikan ke dunia lagi dan berjanji akan menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Namun apalah artinya? Penyesalan yang tiada berguna. Oleh karena itu, Nabi kita SAW mengingatkan kita selaku umatnya di dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, yajba'ul mayit thalatha, akan mengikuti jenazah itu 3 perkara yang ikut kepada mayit atau jenazah tersebut. Yang pertama yang ikut kepadanya adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, dan hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Jadi 3 hal itu yang akan menyertai mayit dikala dikuburkan. Yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Namun sayang, kata beliau SAW, fayarji'u isnan, maka akan kembali 2 perkara, wa yabqa wahid, dan akan tetap tinggal bersamanya, bersama mayit dikubur, yaitu 1 saja. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali, ya, yaitu keluarganya dan juga hartanya, meninggalkan si mayit. Dia kembali lagi pulang ke rumahnya. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap tersisa dan tinggal bersama mayit hanyalah amal perbuatannya yang akan menemaninya di alam kuburnya. Terus sekalian, alangkah bahagianya orang-orang yang amalnya baik, beramal soleh, beriman dan bertakwa, bertauhid dikala wafatnya, mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak melakukan kesyirikan. Dia akan bahagia di alam kuburnya. Akan ditemani oleh amal perbuatannya sendiri yang baik tersebut. Dia merasakan kenikmatan-kenikmatan pendahuluan dari kenikmatan surga sebelum ia memasukinya. Sementara orang yang amalnya buruk, yang jahat, maka dia pun akan ditemani oleh amal yang jelek, yang buruk, yang sungguh amat sangat menyakitkan dan menyedihkan, mengerikan. Namun itulah amalnya yang akan menyertainya di alam kuburnya, dan dia merasakan azab, penderitaan sebagai pendahuluan dari azab neraka sebelum mereka memasukinya. Untuk itulah, saudara sekalian, buat apa kita hidup sementara di dunia ini kalau saja di alam kuburnya, di akhiratnya kita celaka dan menderita dengan sabab karena kita terlalai dan terbuai dengan kesenangan dan kelezatan dunia. Tertipu dengannya. Kita lupa akhirat. Kita lupa kematian. Kita lupa kehidupan yang kekal abadi sebenarnya. Hakiki dan selama-lamanya. Maka dari itu, saudara sekalian, kita diperintahkan untuk banyak-banyak ziarah kubur. Kuntu naitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi SAW, aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ya silakan berziarah kalian ke kuburan. Dari kuburan kaum muslimin tentunya yang terdekat dengan rumah kita. Tidak mesti kuburan orang tua kita atau orang-orang tertentu saja. Tidak, silakan ziarah ke kuburan kaum muslimin yang terdekat dengan rumah kita. Kenapa?
Tujuannya litudzakkirumul maut, untuk mengingatkan kalian kematian. Supaya kita ingat mati. Bahwa kita juga akan mati seperti mereka. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, ya, litudzakkirumul akhirah, untuk mengingatkan kalian dengan ziarah kubur itu akan negeri akhirat. Supaya kita ingat mati, supaya kita ingat akhirat, kita dianjurkan untuk memperbanyak berziarah kubur. Ucapkan assalamualaikum ala diyar minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian, wahai penduduk negeri kubur, dari kalangan orang Islam dan kalangan orang yang beriman. Antumus sabiqun, kalian orang-orang yang telah mendahului kami. Wa nahnu lahiqun, sedangkan kami akan menyusul kalian. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah dan untuk diri kami dan untuk diri kalian keselamatan. Itulah. Kemudian kita pulang kembali, jangan berlama-lama di kuburan. Karena mendoakan ahli kubur cukup dari rumah juga akan sampai, ya, bukan di kuburannya, dan ziarah kuburannya untuk mengingat kematian atau mengingat akhirat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu ingat kematian dan selalu ingat akhirat. Dengan sebabnya kita terdorong untuk semangat dan bahkan berlomba dalam melaksanakan amal-amal kebajikan sebagai bekal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.